الله الحمد لله الذي أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل الشهر رجب فوجب علينا تعظيمه فوجب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له جل وعلا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينة والهدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab, kepada tanggal 20 Rajab 1447 Hijriah, yang alhamdulillah yang kita tahu bahawa setiap bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang mulia, termasuk Ashhurul Hurum, yang dimana kalau kita beribadah di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kita. Dan juga bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan persiapan untuk menyongsong datanya bulan suci Ramadan, yang mana dikatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memetik hasilnya. Yang mana artinya bahwasanya kalau di bulan Rajab ini kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya nanti di bulan Sya'ban kita akan bersama lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pun nanti di bulan suci Ramadan kita akan mudah, akan lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan penuh berkah, sehat, afiat, yang sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya tujuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan, mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mi'rajkan, yaitu yang pertama tujuan adalah untuk menghibur jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di tahun itu adalah tahun kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang menemani beliau selama 20 tahun dalam kehidupannya. Juga di tahun itu ditinggal oleh paman beliau yang membela beliau daripada sejak umur 8 tahun, sehingga beliau mendapat kenyamanan daripada paman beliau. Pada tahun itu dua orang yang dicintai Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau, yaitu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua,
tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan membereskan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menjemput kewajiban yang memang Allah akan berikan kewajiban untuk beliau dan juga pada umatnya, yaitu salat 5 waktu. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk menguji, mengetes yaitu keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di antara tujuan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa tersebut untuk mendapatkan amanat, mendapatkan tugas, kewajiban untuk beliau dan juga untuk kita sebagai umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Maka daripada itu haruslah kita untuk memperhatikan kewajiban sholat ini. Bagaimana sholat kita? Bagaimana sholat anak-anak kita, istri kita, keluarga kita? Maka jangan sampai di antara kita ada yang melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat tersebut. Karena ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melalaikan sholat, bahkan orang-orang yang meninggalkan sholat sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bahwa saya di neraka nanti ada sebuah wadi, ada sebuah lembah, yang lembah itu diisi dengan ular-ular yang sangat besar, yang ular itu panjangnya 1 bulan perjalanan, yang sangat besar. Ketika ada orang masuk ke dalam jurang tersebut, lembah tersebut, dan dipatuk oleh ular tersebut, maka bisanya akan masuk ke dalam tubuhnya selama 70 tahun dan bisanya akan bergejolak, panas dirasakan oleh orang yang terkena patukan tersebut. Maka untuk siapa lembah tersebut? Lembah tersebut adalah untuk orang yang menjalankan sholat, ta'udzubillah subhanahu dengan sengaja-ngaja. Dan juga di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang perempuan yang telah berbuat dosa. Lalu perempuan ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau, seorang perempuan tadi, datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk minta petunjuk, meminta petunjuk hidayah caranya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesampainya di rumah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada beliau, "Wahai wanita, apa yang telah kau perbuat daripada dosa engkau?" Perempuan itu menceritakan bahwasanya dia telah berbuat zina, naudzubillah subhanahu. Lalu melahirkan seorang anak, lalu dia bunuh anak tersebut. Dengan mendengar cerita seperempuan tersebut, Nabi Musa alaihissalam merasa agak kurang enak, lalu mengusir si perempuan tersebut dari rumahnya karena khawatir bala turun di rumahnya. Maka si perempuan tersebut keluar daripada rumah Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan bersedih. Cerita itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam turun untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, apakah kau tidak tahu bahwasanya ada orang yang lebih buruk, lebih hina, lebih jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang dia membunuh, berzina dan lain sebagainya? Siapa wahai Jibril alaihissalam?" Maka Nabi Jibril menjawab, dia adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja-ngaja. Naudzubillah subhanahu. Maka Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, "Idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la budda min dukhulin nar." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, dia meninggalkan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu sholat atau itu zakat atau puasa, satu waktu dia tinggalkan dalam sholatnya dengan sengaja-ngaja tanpa udzur, maka tertulislah namanya di pintu api neraka. Fulan bin fulan la budda min dukhulin nar. Naudzubillah subhanahu. Kalau sudah tertulis, artinya dia terdaftar di pintu api neraka, maka tinggal masuk dalam neraka. Naudzubillah subhanahu. Jamaah sekalian, maka kita lihat orang-orang atau saudara-saudara kita di zaman sekarang ini, banyak mereka melalaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholatnya, puasanya. Kalau kita lihat di bulan puasa, banyak orang yang sudah tidak berpuasa di siang hari, bangga dengan perbuatan maksiat, bangga dengan perbuatan yang naudzubillah. Padahal ulama mengatakan, "Man adzaba dzamban wa huwa yadhhab, fa inna Allah ta'ala yudirru an-nar wa huwa yabki." Siapa orang yang berbuat dosa, bangga dengan perbuatan dosanya,
dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis, dalam keadaan bersedih dan ma'adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mengenai sholat 5 waktu, ulama mengatakan ada 2 bagian orang yang dikatakan tarikus sholat. Ada seseorang meninggalkan sholat, dia dalam keadaan ingkar terhadap sholat tersebut. Dia meninggalkan sholat, dia mengakui bahwa sholat berkewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja-ngaja tanpa uzur, maka dia telah kafir dengan sengaja-ngaja. Kafir, keluar daripada Islam. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang di hatinya meyakini bahwa suatu sholat itu suatu kewajiban yang Allah berikan kepada dirinya. Dan yang kedua, ada seseorang meninggalkan sholat karena memang bukan ingkar, karena lalai atau malas atau sibuk dengan urusan dunianya. Maka orang tersebut masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, "Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun." Neraka atau celaka bagi orang yang sholat. Siapa? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau Rasulullah SAW, "Hum yuakhiru sholata an waqtiha." Orang yang adalah orang-orang yang mengakhirkan sholatnya sehingga keluar daripada waktunya. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, untuk itu mari kita perhatikan tentang kewajiban sholat ini. Jangan sampai di antara kita untuk ada yang niatkan sholat. Kenapa? Karena semua pasti kita akan dihisab, akan dipertanyakan tentang kewajiban kita, tentang keadaan kita, tentang perbuatan kita di dunia ini. Karena semua pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Luqmanul Hakim, beliau menasihati atau memberikan wasiat kepada anaknya, bahwasanya beliau berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inna nasa thalathatu athlas." Sungguhnya kita ini manusia terbagi 3 bagian. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsi, wa sulusun lidur. Sepertiga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sepertiga akan kembali kepada dirinya, sepertiga lagi akan kembali kepada cacing-cacing yang ada dalam tubuh. Fa'amma huwalillah faruhu. Adapun yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh kita. Ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Wa amma huwa nafsi fa'amaluh. Yang kembali kepada dirinya ada amal kita. Amal kita yang kita perbuat di dunia ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Amal kita berbuat baik di dunia, ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amal kita akan membawa kita ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun amal kita buruk, sering melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, amal kita akan menyeret kita ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Fabahu ridun. Adapun yang kembali kepada cacing, yaitu bajismuhu, tubuh kita, badan kita. Ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita bangga dengan keadaan badan kita, keadaan kita. Kenapa? Karena kita kalau hidup dunia pasti akan dimakan cacing-cacing dalam kubur nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa wafaqallahu li ta'ati wa ta'ati rasulih. Allah Ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadi muhtadun wa yaqul al-Qur'an fastami'u lahu wa ashhadu ala turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah ta'ala marhum badafihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabihati bi kursi wa qala ta'ala fi kitabihi al-'azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in.
وأرضهم على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جابرة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء